Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rusyani dengan NPM 2301101808033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur proses produksi, analisis bahaya, dan penentuan titik kendali pada ikan patin asap. Ikan patin dikenal sebagai komoditi yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan prospek cerah untuk dibudidayakan. Rasa dagingnya yang lezat dan gurih mengakibatkan harga jualnya tinggi. Daging ikan patin memiliki rasa yang khas, enak, lezat, dan gurih, sehingga digemari oleh masyarakat. Salah satu produk olahan ikan patin adalah ikan patin asap. Proses pengolahan ikan asap pada prinsipnya sama, baik pengolahan yang berskala kecil ataupun besar, mulai dari bahan baku, pencucian, penirisan, penyusunan, hingga pengasapan. Namun masalah sanitasi di seluruh unit pengolahan ikan patin asap tidak seluruhnya menerapkan program sanitasi. Untuk meningkatkan kualitas ikan patin asap yang terjamin aman untuk dikonsumsi, maka dari itu perlu untuk dilaksanakan suatu tindakan agar perbaikan terhadap kehigienisan suatu hasil produk. Teknologi pengolahan ikan tradisional biasanya dicirikan dengan suatu gambaran yang kurang baik. Proses pengolahan yang masih tradisional yang didapat secara turun-temurun, sanitasi dan higienis yang rendah, menggunakan bahan mentah dengan tingkat mutu dan kesegaran yang rendah, keamanan pangannya tidak terjamin, usaha biasanya dikelola secara kekeluargaan dengan tingkat kemampuan manajemen yang kurang baik. Selanjutnya masuk pada alur proses pengolahan ikan patin menjadi ikan patin asap. Nah, sumber bahan bakunya itu adalah ikan patin segar yang berasal dari hasil budidaya. Kemudian penerimaan bahan baku, lalu dilanjutkan dengan penimbangan, yang kemudian dilakukan penyiangan ikan patin dengan cara membuang isi perut tanpa membuang kepalanya dengan membentuk kupu-kupu. Lalu dilanjutkan dengan pencucian, dilakukan pada air keran yang mengalir dengan cara membersihkan seluruh bagian tubuh agar kotoran dan darah pada tubuh ikan hilang dan bersih. Selanjutnya, setelah dilakukan pencucian ikan langsung ditiriskan di atas para-para yang sudah disiapkan. Nah, kemudian penyusunan ikan patin ditata serapi mungkin di atas para-para atau rak pengasapan agar mendapat aliran asap dan panas yang merata. Selanjutnya, ikan yang telah disusun dimasukkan ke dalam ruangan pengasapan. Proses pengasapan membutuhkan waktu tergantung ukuran ikan. Ukuran ikan patin 4-5 ekor per kilonya membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 10 jam. Selanjutnya ke analisis bahaya. Nah, ini tuh untuk mempermudah pengandalian titik kendali kritis terhadap bahaya yang telah teridentifikasi. Yang di kiri itu tahapan proses. Nah, yang di kanan itu bahaya signifikan yang mungkin timbul ya. Penjelasan lebih lanjut yaitu yang pertama di penerimaan bahan baku. Ini bahaya yang mungkin timbul itu dari penurunan mutu ikan patin, terus peningkatan histamin dan kontaminasi mikroba. Nah, hal ini tuh disebabkan kurangnya penanganan pada waktu ikan dibawa ke tempat pengolahan, sehingga menyebabkan bahaya potensial yang bersifat biologi, kimia, dan fisika. Dapat terjadi seperti pertumbuhan bakteri, kerusakan fisik, dan kenaikan kadar histamin. Selanjutnya ke penyiangan bahan baku yang masuk ke pengolahan langsung. Di proses penyiangan ya, dapat dilihat bahwa peningkatan histamin dan kontaminasi dan pertumbuhan bakteri merupakan suatu tahapan yang harus dikendalikan dengan cara segera dilakukan proses penyiangan. Pada proses ini sangat perlu dilakukan CCP.
Selanjutnya ke pencucian. Nah, pencucian dapat dijelaskan bahwa bahaya potensial pada tahapan pencucian adalah terjadinya kontaminasi, pertumbuhan bakteri, serta yang berasal dari kontaminasi karyawan, serta air pencucian yang tidak bersih. Nah, kontaminasi pertumbuhan bakteri adalah masalah yang sering terjadi. Selanjutnya ke penirisan. Proses penirisan tidak ada perlindungan terhadap produk karena ditempatkan pada area terbuka. Bahaya yang timbul adalah residu formaldehida atau metana atau formalin adalah sisa dari pencucian kandungan histamin akibat peningkatan dari jumlah histamin dan pertumbuhan mikroba. Selanjutnya ke penyusunan. Nah, peningkatan histamin, kontaminasi, dan pertumbuhan bakteri adalah masalah yang sering terjadi. Ketidakaturan dalam penyusunan mengakibatkan terjadinya kemunduran mutu. Penyusunan produk yang tidak rapi akan menghambat sirkulasi suhu sewaktu pengasapan tidak merata. Hal inilah yang menjadi penyebab penyusunan ikan dalam proses pengasapan. Ini merupakan titik kritis. Selanjutnya ke pengasapan. Nah, dapat dilihat bahwa peningkatan kontaminasi zat kimia dan debu, bahaya potensial pada tahapan ini disebabkan buruknya sanitasi lingkungan serta rendahnya Sanitation Standard Operation Procedure (SSOP) yang ada di tempat pengolahan ikan asap tersebut. Selanjutnya ke titik kendali. Nah, analisa identifikasi titik kendali dilakukan setelah analisa bahaya pada proses pengolahan ikan patin asap. Nah, ini tahapan ini dilakukan identifikasi untuk mengetahui tahapan merupakan CCP atau tidak. Nah, ini ada Q1 sampai Q4. Jika ini ada yang ada lanjut dan tidak bisa lanjut juga, bisa tidak stop. Di Q1 ini, adakah tindakan pencegahan? Bila ada ini lanjut ke Q2 dan tidak ada, itu berarti stop. Nah, ini kebetulan ada. Nah, di Q2 ini, pada tahapan ini dirancang menghilangkan bahaya sampai tahap diterima. Nah, ini ya-nya itu berhenti, tapi tidaknya itu lanjut. Nah, lanjut ke Q3. Apakah bahaya terjadi pada tingkat yang diterima atau dapat ditingkatkan menjadi tingkat tidak dapat diterima? Nah, jika tidak ada ini stop, nah ini kebetulan ada lanjut di Q4. Nah, apakah tahap berikutnya dapat menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai tingkat yang dapat diterima? Nah, tidak ada stop, tapi ini ada berhenti. Nah, dari sini dapat disimpulkan pengolahan ikan patin asap masih bersifat tradisional dengan bahan baku ikan patin segar yang berasal dari hasil budidaya di sekitar ya. Dari hasil analisis kelayakan terdapat 6 tahapan titik kritis, yaitu tahapan penerimaan bahan baku, penyiangan, pencucian, penirisan, penyusunan, dan pengasapan. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.